Halo, selamat berjumpa lagi di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan coba bagaimana membuat sebuah animasi bouncing ball dari bola yang kemarin kita bikin, kemudian di rigging, dan sekarang adalah waktunya untuk menganimatkan. Oke, kita langsung saja ke bahasan animatnya. Di sini sudah saya siapkan sebuah file bernama bola animate start. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya, nanti saya sediakan linknya. Oke, di sini sudah ada sebuah objek bola yang sudah ada riggingnya yang kemarin kita bikin. Kemudian di sini ada sebuah penampang, ini sebagai landasannya aja. Oke, kita mulai. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan ubah dulu layout ininya, layout 3D pivotnya ke tab animation, dimana di sini sudah ada kamera preview, lalu pivot 3D nya, kemudian di sini ada satu lagi namanya timeline. Oke, ini disebut timeline. Kita atur dulu, ini saya biarkan ke light photography dengan menekan tombol 3. Oke, saya coba hidupkan dulu ininya biar teman-teman tahu saya mengklik apa dan mengklik apa. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini saya aktifkan pivot shadingnya ke material preview. Ini juga bagian sebelah sini saya aktifkan ke material preview. Oke, di sini juga saya aktif di light autographic ya. Oke, kita mulai saja ke bahasa animatnya. Di sini sudah ada center. Ini kayaknya terlalu mepet ya. Oke, di sini ada sebuah objek bola yang kalau kita klik bolanya di sini pada secara default dia akan berada pada pilihan object mode. Saya ubah dulu karena kalau misalnya objek yang sudah di rigging, di sini ada 3 pilihan: object mode, edit mode, dan pose mode. Nah, saya pilihnya pose mode untuk menganimatkan. Oke, jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ini bagian atasnya, kita sebut saja ini untuk squash dan slap. Ini kalau misalnya kita tekan G atau kita pakai move tool ini, dia akan membuat sebuah efek stretch dan squash and stretch ya. Kemudian di sini ini untuk move si bolanya, untuk rotate juga di sini. Nah, dan ini untuk rootnya. Rootnya itu tempat dimana titik nolnya dia objek bolanya. Oke, langsung saja saya pilih objek dari bagian tengah ini yang untuk kontrol si bolanya. Kemudian saya pindahkan ini ke atas seperti ini. Kemudian ini saya akan kasih keyframe. Teman-teman bisa menekan tombol I, kemudian pilih pada pilihan location. Dan di sini saya tidak aktifkan auto keyingnya ya. Jadi kita manual aja. Jadi ketika ada perpindahan bola, ada location atau scale, ini saya tekan I. Oke, ketika saya menekan I, insert keyframe, di sini diperhatikan pada timelinenya dia sudah membuat sebuah keyframe pada keyframe ke-1. Oke, pada frame ke-1 dia sudah ada titiknya. Kemudian pada keyframe ke-10 misalnya, ini saya turunkan ke bawah ke posisi awal, atau teman-teman bisa menekan Alt G jadi untuk mereset pergerakan si bolanya. Saya tekan Alt G ya. Nah, jadi dia kembali lagi ke posisi awal, kemudian tekan I lagi, jangan lupa, kemudian pilih pada pilihan location. Oke, jadi secara default saya sudah punya objek yang mempunyai pergerakan dari atas ke bawah. Oke, setelah itu di keyframe selanjutnya, kalau kita hitung di sini 1 sampai 10 ini ada. Nah, saya mulainya dari 1 ya. Katakanlah ini ada 9 frame. Kemudian untuk balik ke atasnya kita bikin dia tidak sama seperti pada frame sebelumnya.
ini ada 9 frame, saya kira-kira bikin di 18, ini saya bikin ke atas lagi. Dan perlu diingat, ini tidak lebih tinggi dari keyframe yang sebelumnya ya. Kalau tadi kan di sini, nah kita bikin di 18 nya itu kira-kira di sini. Oke, setelah itu tekan I lalu location. Kalau kita cek, oke seperti ini ya, jadi tidak lebih tinggi dari keyframe sebelumnya. Oke, jadi ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas lagi. Kemudian saya bikin lagi, ini tidak lebih dari keyframe sebelumnya, kira-kira di sini. Setelah di atas ini kita bikin ke bawah lagi, teman-teman bisa manual seperti ini, atau cara cepatnya teman-teman bisa menekan ALTG untuk mereset posisi si bolanya. Kemudian jangan lupa tekan I lalu location. Oke, setelah itu kira-kira di keyframe ini saya bikin dia ke atas. Ingat tidak lebih tinggi dari keyframe atas sebelumnya. Kira-kira di sini saya tekan I kemudian location. Oke, kita cek atas di sini. Ini kita bikin bawah. Setelah itu keyframe selanjutnya kira-kira di sini saya tekan ALTG untuk mereset, kemudian tekan I lalu location. Kemudian terus kira-kira di sini ini bikin dia ke atas seperti ini, kemudian tekan I lalu location. Setelah itu di sini ALTG tekan I lalu location atau ini seperti ini. Kemudian setelah itu ini bikin di sini, ini saya bikin sedikit ke atas, tekan I lalu location. Kemudian di sini saya tekan ALTG lagi, I location. Oke, atau kita atur dulu di sini, ini kira-kira ini lebih satu kira seperti ini, nah, seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Terus di sini satu keyframe saya bikin sedikit ke atas nih. Oke, sedikit saja. Kemudian tekan I lalu location. Kemudian di sini tekan ALTG untuk mereset si pergerakannya. Kemudian tekan I lalu location. Oke, kira-kira saya punya keyframe sebanyak 49 keyframe. Jadi kalau kita play, oke seperti itu ya. Ini saya atur lagi N nya, ini saya ubah menjadi 50. Oke, setelah itu kita akan bikin dia bergerak dari titik ini ke titik yang sebelah sini ya. Teman-teman bisa memilih atau mengklik si objek gerak di sini. Jadi pas di sini jangan lupa beri dia keyframe dulu. Untuk identifikasi awal teman-teman bisa menekan I kemudian location, lalu di keyframe paling akhir di sini dia 49, ini saya pindahkan ke sebelah sini, kemudian tekan I lalu location. Oke, bisa dilihat di sini preview di sini. Ini ketika saya play, saya menekan spasi, kita sudah mempunyai bola yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan memantul. Oke, saya coba stop. Langkah berikutnya kita akan coba dulu. Ini kalau misalnya kita perhatikan di sini ada perlambatan ya pergerakan si bola ini karena dia akan membentuk sebuah kurva. Dari satu titik ini ke titik akhir ini dia ada perlambatan. Kita akan ubah dulu di sini. Saya ubah ini editor type-nya ke graphic editor. Nah, disinilah teman-teman bisa mengatur semua pergerakan si objeknya. Kalau saya mengaktifkan pada yang paling bawah ini, di sini terlihat ada beberapa properties dari si bondnya. Ini ada X location, Y location, Z location. Saya akan merubah dari si nilai merah ini ya.
Ini saya nonaktifkan dulu. Nah, ini pada bagian ini saya pilih, kemudian tekan N. Oke, saya pilih ini, tekan N. Interpolationnya saya ganti ke linear. Oke, dan seperti itu dia akan linear dari awal sampai ke akhir. Jadi tidak ada perlambatan, tidak ada percepatannya. Nah, seperti itu. Oke, step awalnya mungkin seperti itu. Setelah itu kita akan ubah grafik editor dari si objek bolanya ini. Kalau misalnya kita pilih ini, dia sudah betul mempunyai pantulan seperti ini, cuma kayaknya ini agak mengambang. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kalau saya klik ini, saya ambil contoh ini ya, dia akan mempunyai kurva yang seperti ini. Jadi pas di bawah dia akan membentuk kurva yang tajam, tidak seperti ini ya. Ini kan landai nih. Nah, kita bisa merubahnya dengan cara kita identifikasi dulu pada pilihan bondnya ini yang mempunyai kurva seperti itu, apakah X, Y nya atau Z nya. Kita coba satu-satu. Oke, ternyata Y ya. Jadi yang lainnya saya nonaktifkan. Oke, saya fokus di sini yang paling bawah. Saya tekan S kemudian 0. Oke, saya tekan S kemudian 0, tekan S lagi pada bagian sini kemudian 0. Oke, ini saya pilih S kemudian 0 terus sampai akhir ya. S 0, ini juga S 0. Oke, setelah itu ini pada bagian yang paling atas saya pilih kemudian tekan S. Saya kira-kira bikin seperti ini. Oke, tinggal arahkan mouse ke sebelah kanan atau kiri gitu ya. Jadi pilih dulu kemudian tekan S. Terus teman-teman bisa memilih ini semua, kemudian tekan titik pada keyboard. Ini biar ini agak lebih fokus ya ke sini. Oke, kira-kira saya punya objek seperti ini. Kalau misalnya saya play, nah dia akan mempunyai percepatan pergerakan ke depannya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan, kayaknya sudah menyerupai ya, sudah sama. Dan teman-teman bisa melihat pergerakan si objek bolanya di sini. Pilih si objek yang paling tengah ini yang untuk memindahkan ini region, kemudian pose, lalu motion pad, lalu calculate. Dan ininya saya ubah N nya ke 50, kemudian tekan OK. Nah, kita udah punya objek pad seperti ini. Oke, setelah itu pergerakan bolanya udah beres, kemudian tinggal kita kasih squash and trace. Kalau dilihat di sini, squash and trace ini dia akan mempunyai nilai squash itu menekan ya pas si bola itu berbenturan dengan objek lain. Dalam hal ini ada penampang, dan dia akan squashnya di sini di keyframe 6 ataupun yang lainnya ini ya. Jadi ketika dia berbenturan dengan objek lain, dia akan squash satu keyframe atau 1-2 keyframe sebelum dan sesudah stretch, dia akan squash itu melentur, dan dia akan kembali ke posisi awal, ke posisi normal di posisi si bolanya ada di atas, paling atas. Oke, seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini normal, kemudian squash 1-2 keyframe sebelum dia kembali ke atas, dia akan stretch. Oke, kita praktekkan ya. Pertama-tama jangan lupa ini saya kasih dulu keyframe, tekan I,
kemudian location. Ini saya pilih yang bagian ininya ya, nah yang paling atas ini. Kemudian di keyframe 10 ini saya bikin dia ke bawah seperti ini, tapi jangan terlalu ekstrim ya, karena ini bentuk bolanya kan bola sepak, jadi katakanlah tidak terlalu banyak di swatchnya. Saya bikin dia seperti ini kira-kira. Kemudian tekan I lalu location. Oke, setelah itu di satu keyframe sebelumnya saya beri dia squash, jadi saya tarik ke atas begini. Kemudian tekan I lalu location. Oke, di sini ada squash, di sini ada stretch. Setelah squash dan sebelum saya kasih dia stretch. Oke, seperti ini. Kemudian tekan I lalu location. Dan jangan lupa posisi di atas dia harusnya normal lagi. Jadi pas di sini saya tekan Alt G untuk mereset pergerakan si stretchnya ya. Saya tekan Alt G, kemudian tekan I lalu location. Jadi seperti ini. Oke, dia stretch, squash, stretch, normal. Terus seperti itu ya. Jadi ketika di bawah saya beri dia squash seperti ini, tekan I jangan lupa, lalu location. Satu keyframe sebelumnya saya stretch, kemudian tekan I lalu location. Satu keyframe setelahnya sama, dikasih stretch juga, tekan I lalu location. Ketika posisi bola di atas ini keadaan normal, saya tekan Alt G, kemudian I lalu location. Lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Ini di bawah saya beri dia squash, tapi tidak terlalu banyak ya, mungkin di sini squash and stretchnya sebenarnya mungkin menghilang. Ini saya tekan I kemudian location, satu keyframe sebelumnya saya kasih stretch sedikit saja, I location. Setelahnya saya kasih stretch lagi, I location. Posisi di atas dia normal, Alt G, kemudian I location. Di sini kira-kira di sini saya kasih dia squash, tapi tidak terlalu banyak. Oke, di sini stretching juga tidak terlalu banyak. Ini juga sama. Oke, di sini normal, Alt G. Kemudian di sini makin ke sini mungkin tidak akan terlalu kelihatan, tekan I. Oke, biarkan di sini sampai Alt G, tekan I. Oke, jadi saya punya objek seperti ini, pergerakan objek seperti ini. Saya tekan spasi. Oke, jadi di sini kita mempunyai squash, stretch, normal, squash, stretch, seperti itu ya. Oke, langkah terakhir adalah bagaimana cara kita membuat objek ini berputar. Oke, untuk perputaran saya kembali lagi pilih si objek Riki yang paling tengah ini. Kemudian saya posisikan seperti ini. Ini saya tekan L. Kemudian saya posisikan seperti ini di sini. Oke, jangan lupa tekan I, tapi saya pilih pada pilihan rotation. Kemudian katakanlah di sini ini normal, di posisinya saya rotate Alt L, kemudian tekan I lalu rotation. Oke, kemudian di sini saya tekan L seperti ini, tekan I lalu rotation. Di sini mungkin di tengah saya beri dia seperti ini, tekan I lalu rotation. Oke, di sini tekan N seperti ini, I rotation. Kemudian di sini di paling bawah ini saya posisikan seperti ini, tekan I lagi rotation. Oke, kemudian di sini mungkin saya bikin posisi seperti ini, tekan I rotation. Kemudian di paling atas ini ya 31 N seperti ini,
rotation, di sini I rotation, kemudian di sini posisikan lagi I rotation, kemudian di 40 ya, I rotation. Makin kesini makin sempit ini ya keyframe-nya, kemudian di sini I rotation, I rotation. Jadi kalau pas sampai sini mah nggak terlalu ini juga nggak apa-apa ya, yang penting dia 49 udah rotasi, I rotation. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Oke, setelah ini jika teman-teman ingin melihat hasil preview dari animasinya, teman-teman bisa mengaktifkan sebelah sini, layar sebelah sini. Oke, ini saya perbesar kira-kira seperti ini. Kemudian ini saya nonaktifkan show open ya, biar nanti yang terlihat ini aja. Kemudian ke menu ini, ke output properties, teman-teman aktif, teman-teman pilih file formatnya ke MPEG video ini, kemudian encodingnya saya ganti ke MPEG 4 atau AVI atau apapun itu ya, saya ganti coba ke MPEG 4. kemudian ini outputnya saya ganti, saya simpan di misalnya di desktop ya. Oke, kemudian launching. Oke, setelah itu video codecnya H264, audionya saya tidak pakai audio. Kemudian teman-teman bisa memilih view, kemudian viewport render animation, pilih yang ini ya. Oke, kita tunggu sampai rendernya selesai. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Oke, saya rasa sudah. Kita bisa cek di desktop ini. Oke, di sini sudah ada ya. Launching Ball Movie. Saya coba play. Baik teman-teman, itu saja mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharekan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.